Halo semuanya, selamat malam. Malam. Oke, nah sebelum kita mulai, saya izin membacakan doa terlebih dahulu ya. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Selamat malam dan salam sejahtera untuk rekan-rekan semua yang saya banggakan yang telah berhadir pada acara hari ini. Semoga acara hari ini bermanfaat untuk kita semua. Nah, setelah mengikuti rangkaian acara dari webinar luas episode 1, episode 2, ya teman-teman, hari ini saya mau mengucapkan selamat datang di webinar luas seri episode ketiga dengan judul Membangun Tim dan Bedah Singkat Proposal. Nah, saya mau memperkenalkan diri dulu nih. Saya Dinda Andarwirsa, mahasiswa profesi dari Fakultas Kedokteran Gigi USU, sebagai MC dan moderator yang akan memandu jalannya acara dari awal hingga akhir. Nah, sebelum masuk ke acara inti, saya mau memperkenalkan salah satu wadah baik nih untuk teman-teman belajar, untuk teman-teman berkembang, yaitu RUAS. Nah, jadi RUAS itu apa sih? Karena mungkin beberapa dari teman-teman masih belum tahu ya, karena mungkin baru berhadir malam ini. Nah, jadi RUAS merupakan komunitas yang berfokus pada edukasi bagi masyarakat, khususnya generasi muda kayak kita gini, Gen Z ya, yang lahir di era tahun 2000-an, itu berfokus dalam bidang filsafat, sains, dan teknologi. RUAS hadir untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya membangun nalar dan kemampuan berpikir logis dan juga kritis. Melalui berbagai program yang telah dijalankan selama 1 tahun terakhir, RUAS telah memberikan kontribusi dalam membantu generasi muda Indonesia mengembangkan potensi mereka. Oke, kita sudah kenalan tadi sama RUAS, tadi saya juga sudah kenalan, nih saatnya kita gantian nih. Saya yang kenalan sama teman-teman yang ada di sini. Boleh dong disapa-sapa, sebut namanya, dari mana di kolom chat. Ayo ditunggu, biar kita bisa kenal, biar tahu, oh ini dari mana. Kak Erlinda dari mana? Kak Heni dari mana? Boleh ya di kolom chatnya biar kita baca sama-sama, kita kenalan bareng di sini. Mungkin ada yang dari luar Sumatera, dari Pontianak. Halo, selamat malam, Muhammad Jamaluddin. Dari Pontianak jauh banget ya. Ini kami base-nya ada di Sumatera Utara nih. Ada yang dari Pontianak nih, Bang Jamaluddin. Dari Surabaya, Masya Allah. Dari Kalimantan Timur, halo Kanita. Singkawang, Masya Allah dari Lampung. Ini menyebar ya, di seluruh Indonesia ternyata teman-teman sangat antusias untuk mengikuti PKM ini. Dari Bandung, halo Heni Nurjana. Oke, nah saya berharap semua yang ada di sini, mau dari Bandung, dari Singkawang, dari Madura, itu bisa mendapatkan benefit, bisa mendapatkan manfaat yang baik dari webinar hari ini. Nah, jadi sebenarnya kita di sini tuh mau ngapain sih? Nah, kita tuh pada intinya mau bagi rahasia tentang PKM nih, teman-teman, supaya bisa curi start. Nah, sebagai informasi, agenda webinar yang kemarin ya, itu membahas tentang apa itu PKM di episode pertama. Lalu yang kedua, membangun tim untuk PKM di episode kedua. Nah, yang kali ini yang berlangsung saat ini adalah intinya, puncaknya, yaitu bedah singkat proposal. Nah, tak lupa pula kami menyediakan sesi tanya jawab di akhir. Jadi nanti teman-teman boleh berinteraksi aktif dengan pemateri kita malam ini. Dan saya mau menyampaikan juga apabila teman-teman merasa kurang nyaman dengan adanya fitur chat yang muncul selama webinar ini berjalan, teman-teman bisa klik tanda panah ke atas di sebelah fitur chat dan hilangkan tanda checklist pada show chat previews. Saya ulangi ya, teman-teman bisa klik tanda panah ke atas di sebelah fitur chat dan hilangkan tanda checklist pada show chat previews. Oke, sebelum acara ini kita mulai, ada baiknya kita membuka acara ini dengan berdoa. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Semoga ilmunya bermanfaat dan kita semua dimudahkan dalam proses memahami materi yang disampaikan oleh pemateri kita nanti. Oke,
Selanjutnya, saya juga izin untuk mengingatkan teman-teman terhadap adab menuntut, menuntut ilmu ya yang kita miliki. Yang pertama, kita harus luruskan niat dulu. Niat kita tuh memang di sini pengen belajar, apalagi ini momen ketemu sama ahlinya PKM nih. Nah, dan yang kedua, kita menggunakan pakaian yang sopan, pakaian yang rapi. Lalu yang ketiga, nyalain kamera supaya teman-teman bisa lebih fokus, minim distraksi gitu ya. Karena kalau misalnya sudah matiin kamera, teman-teman bisa nyambi dan lain sebagainya, mungkin itu bisa mengurangi fokus kita semua. Dan dengan menyalakan kamera, salah satu bentuk kita menghargai pembicaranya. Oke, sebelum masuk ke materi, mohon teman-teman untuk tidak buru-buru meninggalkan forum dan menyimak dengan baik dari awal hingga akhir ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi utama, mari kita kenalan lebih dekat dengan pemateri kita malam ini. Berikut adalah cuplikan profil dan pengalaman dari pemateri yang akan memberikan inspirasi dan wawasan bagi kita semua. Oke, saya di sini akan membacakan CV dari Kamayang ya. Kamayang merupakan lulusan dari IPB yang banyak sekali memiliki pengalaman baik dari training-training yang diikuti itu berdasar standar ISO ya, lalu dari pengalaman-pengalamannya, baik itu dari pengalaman berorganisasi di kampus maupun di luar kampus, seperti mengikuti BEM, lalu juga mengikuti memiliki banyak pengalaman seperti sekretaris umum dan lain sebagainya. Dan yang paling penting ini ya adalah achievement-nya nih teman-teman. Boleh dilihat Kak Mayang ini achievement-nya itu selalu berkaitan dengan PKM. Ya, Masya Allah. Yang pertama, ini sekali coba langsung gold medal nih teman-teman. Gold medalis PIMNAS 32 di Bali. Itu Agustus 2019. Judul PKM-nya adalah Swave Greenport, pelabuhan hybrid renewable energy system berbasis 3E, ekonomi, education, and environment sebagai penyokong Indonesia poros maritim dunia. Lalu, tahun 2020 menjadi finalis PIMNAS 33 dengan judul Frontier Paradise, Tropical Marine Tourism Center dalam mewujudkan Indonesia sentris di Pulau 3T berbasis ESEF, ekonomi, socio community, dan environment. Lalu sebagai Best 10 PKM di Society Development IPB dengan paper idea Developing Society Knowledge About Culture Through Game Cards. Masya Allah. Ini Kamayangnya sudah hadir di sini. Kamayang, halo, Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam, Kak Dinda. Selamat malam. Apa kabar Masya Allah, teman-teman? Kamayang. Pengalamannya banyak sekali nih. Ini kami semua yang hadir di sini udah nggak sabar banget untuk diberikan amunisi-amunisi supaya bisa melaju ke PIMNAS ya Kak. Doain untuk teman-teman semua yang ada di sini nggak cuma di Amin. PKM aja gitu. Bisa Iya, langsung menuju PIMNAS seperti Kamayan gitu. amin, Mohon amin. diberikan Amin. amunisi-amunisi terbaiknya ya Kak ya malam Oke, ini. oke. Kita bagi-bagi banyak tips nih malam ini. Kak Dinda kan Benar. juga punya pengalaman pengalaman timnas juga kan ya? Iya, tapi harus lebih banyak berguru bersama Kak Mayang lah tentunya. Saling belajar Oke, kita. mungkin untuk spoiler sedikit ke teman-teman ya, Kak Mayang, hari ini kita bakalan bahas mengenai pentingnya memiliki tim yang kuat dan terorganisir dalam menjalankan proyek PKM. Karena PKM itu jangka panjang ya Kak, jadi memang harus butuh tim yang kuat, tim yang solid gitu. Nah, lalu kita juga akan mengenali struktur dan komponen utama dalam sebuah proposal PKM nih teman-teman. Jadi setiap bagian proposal itu nanti termasuk judul, latar belakang, tujuan, metode, dan dampak yang diharapkan nanti akan dijelaskan oleh Kak Mayang. Begitu Kak Mayang? Iya betul. Terus Yes. mungkin mau nyampein aja kalau bisa Ya Kak? di sesi kali ini kita lebih banyak ke diskusi gitu kali ya teman-teman. Jadi Benar. lebih interaktif dua arah dan nggak ngebosenin kayak gitu. Iya, benar karena ini sudah masuk di tahap yang teknis secara struktural proposal gitu ya Kak. Jadi mungkin bisa teman-teman langsung tanyakan saja, boleh dari kolom chat ataupun raise hand nanti saya akan bantu sampaikan ke Kak Mayang.
Oke, jadi ini teman-teman kita kan masih seger-seger, ini masih seger-seger ya, Kak Mayang ya, masih pada awal-awal webinar. Boleh dong teman-teman diaktifkan kameranya, kita mau foto dulu nih sebelum nanti sudah di akhir webinar, kita sudah udah capek gitu ya. Boleh teman-teman aktifkan kameranya, kita mau ambil foto terlebih dahulu. Oke, teman-teman, mungkin boleh dihidupin dulu kameranya. Iya, dihidupin dulu bareng-bareng semuanya teman-teman. Ayo, 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 biar lebih cakep. Iya, jangan lupa pakai virtual background yang sudah di-share di grup ya, teman-teman semua. Iya, oke. Ini yakin nih, nggak ada yang mau ngidupin kamera. Cuman gini aja. Udah ada ya. Oke, kita Oke, mulai hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Senyum. Cekrek. Oke, ada suara oke, tambahannya ya, teman-teman. Mari kita ulangi lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, terima kasih. oke. Terima kasih Kanisa. Nah, kita sudah berkenalan tadi bersama Kamayang, maka kita akan masuk. Teman-teman jangan lupa siapkan catatannya ya untuk menuliskan segala informasi dan insight yang akan diberikan Kamayang malam ini. Untuk itu, saya serahkan kepada Kamaya, waktu dan layar, saya persilakan. Baik, terima kasih sebelumnya buat Kak Dinda atas bantuannya yang udah mau moderatorin acara kita hari ini. Oke, ini saya izin share screen dulu ya. Ya Kak, silakan. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat Kak. Oke. Oke, jadi kali ini di episode terakhir nih dari rangkaian acara yang dibikin, difasilitasi oleh teman-teman di ruang singularitas buat teman-teman yang berminat ikut PKM, baik yang udah masuk di tahap pendanaan tahun ini atau di tahun-tahun berikutnya ingin ikut. Nah, di sini kita ingin bahas pertama itu bagaimana peran tim berpengaruh dalam menjalankan kegiatan PKM kita, bahkan sejak dari penulisan proposal dan beberapa proposal tips terkait dengan menyusun proposal PKM yang baik, benar, dan unik, inovatif seperti itu. Tadi udah dikenalin oleh Kak Dinda, nih saya mau kenalin diri lagi buat teman-teman yang mungkin baru join. Halo, nama aku Maya, aku kontingen IPB University. Aku pribadi alumni dari Pimnas 32 dan Pimnas 33. Nah, di sini sedikit mau sharing sama teman-teman gimana sih aku menjalani Pimnas 32 dan 33, karena di dua Pimnas itu beda metode teman-teman. Yang dua-dua itu dia full luring, yang tiga-tiga itu dia hybrid, luring dan daring. Seperti itu. Oke. Nah, jadi agenda kita ini hari ini kurang lebih seperti ini. Kita akan bahas pentingnya komposisi, terus strategi membentuk komposisi tim, terus evaluasi bidang PKM yang tepat, bedah contoh PKM yang lolos Pimnas, dan tips lainnya. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, kenapa sih kita penting banget membangun tim yang bersinergi seperti itu? Karena seperti yang tadi di awal ya disampaikan, kalau PKM ini kita kan inginnya itu jangka panjang ya, lolos didanai, kemudian lolos monitoring evaluasi, kemudian alhamdulillah kalau rezeki nih kita bisa diundang ke Pimnas seperti itu. Nah, di situ bisa memakan kurang lebih waktu sekitar hampir setahun, teman-teman. Di luar dari menyusun proposal.
Nah, di sini tim yang sinergi itu penting banget karena jika anggota tim di tim kita itu punya banyak ide, punya banyak karakter, nah itu kita lebih bagus dalam proses brainstorming idenya itu lebih bagus karena kita bisa ngelihat dari banyak perspektif, dari banyak pengalaman tiap orang, terus kompetensinya seperti itu. Jadi tim kita itu lebih solid, lebih variatif pengetahuannya seperti itu. Nah, teman-teman harus percaya kalau misalnya akan lebih banyak hal yang dapat kita raih saat kita bersama tim daripada kita lakuin dengan diri sendiri, teman-teman. Karena kita bisa saling kasih masukan, kasih ide, saling mengingatkan yang baik, seperti itu. Jadi pilih tim yang benar-benar. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya teman-teman di sini, misalnya, Kak, aku mau ikut PKM nih, aku ada idenya, tapi aku belum punya nih tim yang mau ikut PKM juga bareng aku. Nah, itu teman-teman bisa tenang aja dulu. Kalau ini misalnya belum yang ikut pendanaan atau yang belum daftar tahun ini ya, untuk tahun depan kayak gitu. Nah, alhamdulillahnya kan ini ruang singularitas memfasilitasi jauh sebelum timnas gitu, teman-teman. Jadi teman-teman punya waktu yang lebih banyak buat referensi cari tim, ide, bahkan mentor ataupun dosen yang bisa mendukung teman-teman. Nah, gimana sih strategi kita dalam memilih tim yang tepat seperti itu? Pertama, hal yang penting itu mengenali karakter masing-masing individu, teman-teman. Karena tiap orang tuh beda-beda karakternya. Mungkin si A ini dia lebih bagus nih dalam bidang misalnya planner kayak gitu, tapi dia untuk mengeksekusi itu kurang gitu. Ada orang yang si B dia jago banget nih kalau urusan lapangan, eksekusi seperti itu, tapi dia di bidang planning itu kurang kayak gitu. Nah, disitulah pentingnya kerjasama tim dan kolaborasi seperti itu. Dan kolaborasi adalah salah satu hal yang paling penting dalam penilaian PKM khususnya. Terutama bahkan kalau udah di PIMNAS itu penting banget, teman-teman. Terlepas dari ide kalian bagus, kreatif, kalau misalnya kalian kolaborasi timnya jelek, itu bisa jadi catatan tersendiri bagi penilai atau dewan juri seperti itu. Nah, yang kedua, kita harus pinter-pinter nih kenali kompetensi yang dibutuhkan dalam menyusun gagasan inovasi. Misal, kita mau ikut apa misalnya PKMKD, kewirausahaan gitu. Aku nih mau bikin misalnya apa ya, keripik dari bahan dasarnya jeruk atau apa gitu. Nah, sebaiknya sih teman-teman kalau baiknya ya ada orang yang misalnya ngerti di bidang gizinya gitu atau di bidang marketing gitu, terutama PKMK ya. Apalagi kalau misalnya PKM yang lebih membutuhkan kompetensi bidang ilmu seperti PKMT atau sekarang namanya PKMPI ya, penerapan iptek. Nah, itu teman-teman harus banget sesuai sama bidang ilmunya dan disarankan lintas bidang. Yang ketiga itu teman-teman penting menentukan leader kita ini siapa, leader tim. Kenapa? Karena tim kita itu akan lebih terarah, lebih menjaga kondisi tim yang lebih harmoni seperti itu, teman-teman. Kembali kita ingat bahwa PKM ini kan jangka panjang gitu. Nggak cuma sebulan selesai gitu kan. Ada banyak yang kita jalani gitu, terutama PKM 8 bidang yang harus kita lakuin kalau kita misalnya lolos pendanaan dan sebagainya. Jadi kalau misalnya nggak ada nih lead yang misalnya bisa ngehandle tim gitu, ngejaga kondisi tim itu bakalan sulit. Nah, pemimpin itu bukan berarti yang misalnya beliau paling pintar atau paling komunikatif atau dan sebagainya, belum tentu juga, teman-teman. Kalau aku pribadi lebih menyarankan leader atau pemimpin atau ketua tim itu yang dia lebih all-rounded kayak gitu, yang dia lebih bisa ngejaga timnya baik secara emosional ataupun konsistensi seperti itu. Dan punya hubungan baik juga sama
dosen pembimbing itu jangan dilupain ya teman-teman. Kemudian dalam membentuk tim itu utamakan juga kecerdasan emosional kita, empati, toleransi kita dalam menyampaikan ide atau opini dalam membuat inovasi yang ingin kita gagas nih. Karena kadang kita merasa ide aku tuh lebih bagus daripada ide dia gitu. Dan sebaiknya it's okay misalnya teman-teman merasa ide teman-teman itu lebih bagus gitu. Tapi sampaikanlah dengan cara yang pertama sopan, tidak merendahkan orang lain dan logis seperti itu. Nah, di sini ini aku ambil dari sumbernya pedoman PKM 2023 ya yang terbaru. Nah, teman-teman kadang nih banyak banget universitas-universitas atau khususnya individu atau timnya itu yang nggak memperhatikan ini, terutama di kriteria keilmuan kayak gini. Nah, kalau misalnya di awal kita itu apa ya, nggak memperhatikan ini dari awal, kalau seandainya nih kita alhamdulillahnya keterima nih jadi salah satu finalis di PIMNAS, itu bakalan kesulitan teman-teman karena misal nih kita ikut PKM riset eksakta PKM RE. Di sini udah jelas dibilang bahwa sesuai bidang ilmu. Nah, kalau misalnya kita nggak punya kompetensi di situ, itu bakalan merepotkan diri kita untuk menjawab pertanyaan juri gitu. Bukan hanya udah di PIMNAS, tapi di monitoring evaluasi juga gitu teman-teman. Meskipun ya namanya manusia pasti bisa kemampuan adaptifnya ya, misalnya kita studi literatur lebih banyak dan lain-lain. Tapi saya pribadi sangat menyarankan itu tadi, kembali ke poin, kenali kompetensi yang kita butuhkan dalam membangun gagasan inovasi kita tadi gitu. Nah, contoh di PKM lain, kita lihat di PKMK gitu ya. Di sini dia tidak harus sesuai bidang ilmu. Nah, kalau di sini, di PKM kewirausahaan, kita nggak apa-apa tuh, nggak sesuai bidang ilmu. Asalkan, tadi balik lagi, kalau misalnya ditanya atau pertanyaan dewan juri gitu, nah itu teman-teman harus udah perbanyak studi literatur. Nah, ini diperhatikan benar-benar nih. PKM apalagi nih, PGK. Nah, itu nggak harus sesuai bidang ilmu. GFT nggak harus sesuai bidang ilmu. Tapi yang lain seperti PKM KC, PKM PI, PKM RSH, nah itu kalau tidak sesuai bidang ilmu tuh ide teman-teman itu bisa dianggap penilai itu kurang kredibel gitu. Kurang bisa dipertanggungjawabkan karena teman-teman dianggap belum terlalu menguasai atau tidak menguasai topik yang teman-teman gagas seperti itu. Oke. Nah, ini hal lain yang misalnya kita harus perhatikan gitu. Pertama, paling utama banget nih teman-teman, baca dan pahami pedoman PKM setiap tahunnya. Kak ini azan mau dilanjut apa di hold dulu atau gimana ya? Mungkin boleh kita tunggu azan 10 menit kira-kira, Kak. Boleh saya ikut aja ke moderator sama teman-teman peserta. Kita izin break azan sebentar ya, teman-teman semua.
Izin Kamayang, apakah sudah selesai azan di tempat Kamayang? Sudah, mungkin bisa Oke, kita lanjutkan. boleh. Iya, silakan Kak. Oke, oke. Baik teman-teman, mari kita lanjutkan ya ke beberapa tips dalam menyusun proposal. Nah, di sini teman-teman bisa lihat tips pertama dan tips yang selalu saya tekankan kalau misalnya ada yang minta saran saat ingin ikut PKM. Yang pertama itu baca dan pahami pedoman PKM setiap tahunnya. Kenapa penting banget kita harus baca nih dan harus paham juga pedoman PKM setiap tahunnya. Karena setiap tahun itu bisa berubah teman-teman. Jadi aku nggak rekomen kalau misalnya teman-teman misalnya minta template PKM ke alumni PIMNAS sebelumnya gitu. Karena bisa beda gitu format penulisan, permintaan font atau sekedar lembar pengesahan itu bisa beda teman-teman. Itu jadi teman-teman harus baca dan pahami benar-benar pedoman PKM setiap tahunnya. Karena coba kita lihat di tujuan nomor 1 PKM itu adalah nih di pojok bawah adalah mengajarkan untuk mahasiswa itu tahu dan taat aturan. Nah, itu tujuan nomor 1 PKM teman-teman. Itu hal nomor 1 yang bakalan dinilai gitu. Jadi teman-teman baca dan pahami pedoman PKM setiap bidang yang ingin teman-teman ikutin karena bisa jadi beda-beda. Bisa jadi ada perubahan dan teman-teman juga harus up to date gitu terhadap perubahan. Misalnya ada surat edaran apa atau pengumuman apa, itu teman-teman juga harus up to date. Nah, kemudian yang kedua, perbanyak wawasan hot issue terkini secara regional dan global gitu. Banyak nih sebenarnya ide-ide yang sebenarnya bagus gitu teman-teman. Tapi sayangnya dia itu kurang menjadi hot issue terkini gitu. Nah, itu chance-nya jadi berkurang gitu teman-teman. Biasanya ini dari pengalaman saya ya sebagai peserta maupun sebagai fasilitator ataupun mentor. Nah, isu-isu yang lagi hot, lagi trending, lagi jadi permasalahan baik secara global apalagi regional, itu punya seperti poin tersendiri dan daya tarik tersendiri bagi para dewan juri atau penilai gitu dari tahap awal penilaian proposal. Nah, dan ini juga ada tips lain. Ini nggak aku tampilin di slide juga. Teman-teman bisa catat nih beberapa sumber yang mungkin bisa teman-teman jadiin hot issue gitu ya. Teman-teman lihat juga. Pertama tentunya yang berita, kemudian kedua misal ada organisasi dunia, misal seperti PBB, WHO, teman-teman lihat misalnya kan biasanya mereka itu setiap per tahun berapa itu ada goals-nya kayak gitu. Goals-nya itu lebih spesifik gitu kan. Nah, itu teman-teman bisa angkat dan bisa jadi acuan. Dan teman-teman juga itu bisa nambahin ke latar belakang teman-teman yang menguatkan gitu. Nah, kalau secara regional, teman-teman bisa angkat dari misalnya rencana jangka menengah pemerintah, misalnya 5 tahunan, atau daerah yang berapa tahun kayak gitu, dalam misalnya 5 tahun. Nah, itu teman-teman bisa banget untuk dijadiin salah satu isu yang bisa teman-teman angkat nih. Dan mungkin juga tips lain, misal tujuan presiden misal yang terpilih saat campaign itu biasa kan ada tujuannya tuh. Nah, itu bisa teman-teman angkat juga dalam mengambil isu yang ingin teman-teman gagas inovasinya kayak gitu. Biasanya itu lebih menguatkan ya di latar belakang dan dalam pemilihan juga gitu. Terus, nah yang ketiga, nah ini tadi tugas tim tadi, bangun brainstorming dalam rekan tim kayak gitu. Perbanyak wawasan dan nggak harus dari baca juga teman-teman. Dari kan sekarang udah banyak nih ya media-media sosial atau media literasi yang bisa teman-teman
pantengin nih teman-teman update gitu. Bisa dari nonton atau dengerin podcast atau ikut seminar atau apapun itu bisa jadi wadah teman-teman untuk brainstorming isu yang baik nih. Oh, teman-teman tahu ini sebuah isu di masyarakat atau di pelaku usaha atau di negara kita atau secara global, tapi di negara kita juga terjadi. Nah, itu bisa teman-teman jadikan bahan awal, latar belakang, dan teman-teman punya ide nih bagaimana problem solving terhadap isu itu gitu. Keempat itu tadi perbanyak literasi dengan sumber yang valid. Sumber yang valid ini penting banget teman-teman, karena kita kan ini sebagai sivitas akademika ya. Tentunya kita mengutamakan juga data yang valid, ilmiah. Terus saran aku nih teman-teman harus membuat folder nih di G Drive atau apapun itu. Dan kalau bisa itu ada timeline-nya, misalnya kayak teman-teman ngumpulin target sumber-sumber nih dalam pekan pertama atau apa. Nah, teman-teman tuh bisa banget sama tim gunain berbagai macam tools yang ada saat ini untuk nge-tracking progress teman-teman. Baik itu pakai Notion atau spreadsheet atau apapun itulah yang teman-teman nyaman agar lebih bisa terstruktur gitu. Nah, yang lainnya juga bisa dengan diskusi dengan pakar terkait. Pakar terkait ini bisa dosen, tadi pelaku usaha, kelompok masyarakat, dan sebagainya gitu. Karena mereka yang lebih tahu mungkin ya, atau bisa punya lebih banyak pengalaman dan jadi point of view mereka itu lebih luas. Jadi teman-teman bisa tuh diskusi sama para pakar ini atau para pelaku usaha atau kelompok masyarakat gitu. Misal kalau mau PKM PM nih, pengabdian masyarakat gitu. Contohnya apa ya? Misal di bidang maritim gitu, di bidang perikanan mau memberdayakan nelayan. Nah, diskusi sama nelayan, cari tahu masalah mereka apa, terus kendalanya apa selama ini, terus solusi yang udah pernah dijalankan itu ada atau tidak. Kalau ada, gimana evaluasinya, apakah kita bisa membuat improvisasi yang lebih mengoptimalkan gitu untuk mengatasi isu-isu yang ada seperti itu. Nah, kemudian teman-teman itu harus juga pinter-pinter dalam pembagian tugas karena supaya saling membantu gitu. Dan hal yang aku percayain juga adalah tempatkan seseorang itu dengan tugas yang tepat gitu. Karena tadi kan yang penting kenali karakter dan kompetensi masing-masing individu gitu dalam membangun tim kan, yang tadi udah saya sampaikan di awal. Karena itu bakalan memudahkan teman-teman dalam pembagian tugas jadi lebih optimal, dan teman-teman juga kalau misalnya sesuai dengan kompetensinya itu bakalan lebih gimana ya, lebih valid kayak gitu, dan lebih optimal sih. Dan tentunya ya teman-teman pas nyusun proposal itu jangan lupa mencantumkan sumber apapun itu, dan usahakan sumbernya itu yang kuat ya, yang valid kayak gitu. Karena itu penting banget teman-teman, karena dewan juri ini juga banyak yang mayoritasnya sivitas akademika, jadi mereka tuh dengan mudah ngecek literatur yang teman-teman gunain itu valid atau enggak, itu dengan mudah mereka bisa ngelihat. Nah, terus yang penting juga, misal kalau teman-teman bingung gitu, ada kendala atau nggak bisa misalnya ketemuin tim, atau misalnya ada kendala apapun itu sih. Nah, teman-teman jangan sungkan untuk meminta bantuan pada PKM Center kampus jika ada kesulitan. Nah, aku baru tahu atau baru memahami ada teman-teman mungkin yang dari universitasnya nggak ada PKM Center nih Kak, gitu. Nah, teman-teman bisa nih cari-cari solusi lain, misalnya ikut-ikut webinar seperti ini, atau mungkin saya dengar-dengar ada ruang singularitas mau bikin kelas intensif mungkin. Nah, itu bisa banget teman-teman ikutin sebagai alternatif-alternatif yang bisa teman-teman optimalkan dalam menyusun ya proposal yang tepat kayak gitu.
Oke. Nah, setelah itu, ini aku saranin teman-teman, ini hanya timeline sederhana. Kalau bisa teman-teman bikin timeline teman-teman masing-masing, karena kita lebih nge-track secara presisi mungkin. Bisa teman-teman udah tahu nih sekitaran PKM itu submitnya misal Januari gitu. Teman-teman udah bisa nih nguploadkan waktu yang teman-teman butuhin dalam menyusun proposal gitu. Dan proposalnya kan usahakan optimal gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa nih mulai dari menentukan anggota, dosen, terus merancang gagasan, membuat proposal, revisi itu penting teman-teman. Saat kita misalnya udah buat proposal, tanya pendapat ke orang yang udah pernah ikut PKM gitu. Tanya ke dosen, tanya ke PKM Center, tanya ke instansi terkait atau pelaku usaha terkait, masyarakat gitu. Jadi mereka punya mungkin masukan gitu yang lebih konkret gitu. Nah, kemudian upload proposal. Upload proposal juga usahakan jangan mepet karena sering down websitenya kalau misalnya udah deadline gitu. Nah, jadi teman-teman tuh harus, nah itu pentingnya ada timeline tadi. Nah, kalau proposal udah didanai ya kita harus semangat terus untuk melaksanakan program, jangan sampai nih udah didanai nih, malah males-malesan atau kurang semangat, karena banyak teman-teman di luar sana yang pengen banget didanai proposalnya, pengen banget ikut PIMNAS, tapi teman-teman yang udah didanai malah kurang optimal dalam menjalankannya. Tuh. Dan nggak ada ruginya juga, apalagi sekarang PKM itu udah ada bisa dikonversi ke SKS ya kalau nggak salah. Nah itu bisa banget jadi benefit buat teman-teman, mungkin terlepas dari benefit lainnya, misal ada insentif dan lain-lain. Apalagi kalau PIMNAS, kalau misalnya luring, teman-teman bisa jalan-jalan ke lokasi yang PIMNAS diadain, kayak gitu, kenalan baru, pengalaman baru gitu. Nah ini dalam penyusunan proposal nih, hal yang penting banget, penilaian proposal itu ada 2 tahap teman-teman. Jadi nih, pertama tahap 1 itu ini yang orang sering kelewat gitu, sering kelewat dalam menyusun proposal. Padahal di penilaian itu ada 2 tahap. Tahap 1 itu menitik beratkan kepada aspek tadi, kesesuaian persyaratan administrasi. Kenapa aku tekankan banget ke teman-teman untuk baca dan pahami panduan setiap tahunnya, panduan pedoman PKM. Karena kesesuaian persyaratan administrasi itu menjadi tahap awal teman-teman. Nggak peduli ide teman-teman itu kreatif, inovatif, atau apapun itu, kalau misalnya nggak sesuai dengan persyaratan administrasi atau format, itu nggak bakalan dibaca teman-teman proposal kalian kayak gitu, karena beda orang gitu. Jadi tahap pertama itu udah penyaringan, ibaratnya seleksi berkas gitu. Sesuai nggak nih? Nah itu tanpa dibaca sama sekali ide teman-teman. Makanya pastiin teman-teman menyusun dengan teliti, taat aturan. Nah, itu yang pertama. Makanya aku nggak saranin kalau misalnya mepet-mepet banget nih. Dan aku saranin banget juga di anggota tim itu yang memang mereka itu ada yang karakternya memang attention to detail-nya tinggi gitu. Bagus gitu. Jadi bisa membantu dalam hal ini gitu. Jadi bisa bareng-bareng ngecek kalau misalnya ada yang kurang sesuai formatnya, kurang sesuai nih lembar pengesahan, biodata, dan lain-lain, itu penting banget. Atau surat pernyataan mitra, kalau misalnya pakai mitra, kayak gitu. Itu penting banget. Nah, baru saat misalnya teman-teman nih dalam tahap penilaian proposal itu udah lolos nih tahap 1, baru direview sama yang misalnya lebih ahli gitu di tahap 2-nya. Nah, di situ udah mulai dilihat nih topik yang teman-teman angkat dan bagaimana problem solving yang teman-teman tawarkan dalam mengatasi isu tersebut. Di sini tuh mementingkan juga tadi aspek kekinian topik dan tingkat tantangan intelektual yang teman-teman hadapi dalam melakukan problem solving di gagasan yang teman-teman bangun kayak gitu.
Oh nih, oke. Di sini juga banyak banget case. Ini sebagai fasilitator ya, menemukan banyak banget case di lapangan yang mereka tuh proposalnya bagus, tapi salah dalam submit proposal. Mereka mengira misalnya PKM mereka tuh PKM PI gitu, PKMT, padahal lebih cocok di PKM KC gitu. Jadi mereka salah ruang bersaing gitu. Nah, itu yang menyebabkan bisa jadi proposal teman-teman tidak terpilih, dan kalaupun terpilih, teman-teman bakalan lebih berat saingannya karena salah kelas gitu. Jadi perlu banget didiskusikan. Ini pentingnya sih diskusi sama mungkin yang udah pernah ikut PKM, dosen atau PKM center terkait proposal yang udah teman-teman buat. Tanya gimana ini baiknya masuk apa, masuk bidang apa gitu. Nah, di sini aku bikin beberapa guideline ya. Teman-teman bisa baca di yang aku highlight itu ciri-ciri tiap bidang gitu, misal PKM RE. Nah, itu hubungan sebab akibat, aksi reaksi, rancang bangun, eksplorasi materi alternatif, blueprint dan sebagainya gitu. PKM RSH mirip sama PKM RE, tapi dia di bidang lebih ke sosial gitu, misalnya tentang perilaku sosial. Dan yang aku highlight beda warna itu salah satu hal yang mungkin tips tambahan ya supaya chance teman-teman lebih tinggi gitu. Misalnya PKM RSH itu mengangkat misalnya kearifan lokal atau perilaku kontemporer, itu bakalan lebih menarik gitu biasanya ya, biasanya. Nah, misalnya PKMK nih. Nah, PKMK itu kita bukan hanya jualan teman-teman, tapi kita kalau bisa komoditas kita itu unik gitu, unik terus. Dan namanya PKMK kita harus berorientasi di inovasi teman-teman itu harus ada tingkat intelektual gitu dalam kreativitasnya. Nah, kalau PKM-PM, nah itu teman-teman tadi sarannya adalah teman-teman kalau bisa teman-teman tuh, apalagi teman-teman yang jurusannya sering turun lapang atau dari apa gitu, KKN atau apa, itu kan teman-teman bisa lihat tuh misalnya ada permasalahan di masyarakat. Nah, teman-teman yang punya empati lebih tinggi gitu bisa mungkin memberikan inovasi gagasan yang bisa membantu masyarakat ini gitu melalui penerapan iptek. Terus, nah PKM PM ini sering banget itu terjebak dalam berorientasi pada profit gitu. Misalnya mengajarkan, misalnya ada yang buat Karang Taruna bisnis apa gitu ya, itu boleh-boleh aja gitu. Tapi sedikit pengalaman dari aku untuk PKM PM ini, kalau di tingkat penilaiannya masih ada juri yang it's okay, yang orientasi profit, ada yang menurut jurinya itu kayak ini nggak seharusnya PKM PM seperti ini, kayak gitu. Nah, kalau PKM KI, ini PKM karya tulis ilmiah, jujur aku pribadi kurang memiliki pengalaman di bidang PKM ini. Tapi PKM ini juga worth banget kalau misalnya teman-teman mau ikutin gitu, karena tinggal submit aja, terus teman-teman tunggu pengumumannya gitu. Dari misalnya kayak misalnya hasil dari penelitian yang udah teman-teman lakuin gitu. Atau jalanin misalnya pas PKL dan sebagainya. Oke, ini PKM PI dan PKM KC. Ini yang sering banget ketukar atau salah masuk kamar, salah masuk kelas bagi teman-teman. PKM PI itu dia berorientasi pada persoalan yang dihadapi dunia usaha. Jadi udah ada suatu pelaku usaha punya permasalahan, nah kita itu yang mencoba menyelesaikan permasalahan itu. Dan tentunya namanya pelaku usaha itu kan berorientasi pada profit gitu. Bagaimana kita misalnya meningkatkan efisiensi kinerja atau efisiensi produksi dan sebagainya gitu. Nah, itu PKMPI berarti wajib kita memiliki mitra. Nah, di situ teman-teman juga harus memilih mitra yang
enak diajak bekerja sama dan teman-teman memang punya kompetensi di bidang inovasi yang teman-teman gagas gitu, sehingga gagasan kalian tuh lebih kuat gitu dalam pengaplikasiannya. Kalau PKMKC bedanya sama PKMPI, nah PKMKC ini kita membuat suatu produk gitu atau penerapan teknologi, meskipun belum ada gitu, kita belum ada mitranya, belum ada yang make gitu, tapi kita tahu ini produk ini solusi dari permasalahan ini gitu. Nah, dan itu memang PKMKC itu tidak meniru produk existing ya teman-teman. Oke, ini PKM PGK dan PKM GFT. Untuk PKM PGK termasuk bidang PKM yang masih cukup baru gitu, jadi perlu banyak pembelajaran gitu untuk menemukan pola yang tepat dalam penyusunannya. Nah, bedanya PKM PGK sama GFT ini sebenarnya cukup mirip-mirip ya teman-teman. Sama-sama nih teman-teman yang suka nonton science fiction atau baca novel science fiction, aku saranin banget teman-teman untuk ikut PKM bidang ini, dua-dua ini gitu. Kenapa? Karena di sini kalian bisa menyalurkan ide kalian terhadap suatu permasalahan. Bedanya kalau PKM VGK itu teman-teman buat video yang menjelaskan tentang ide teman-teman gitu. Sedangkan GFT itu bentuknya nggak video, cuman kalau di PIMNAS lebih baik ada videonya sih kayak gitu. Dan ini untuk PKM GFT, aku kan salah satu pengalaman di PKM GFT ya yang work medal. Nah di sini tuh harus bersifat futuristik teman-teman, jangka panjang. Jadi kalau misalnya idenya ini bagus tapi bisa dilaksanain dalam sebulan atau 3 bulan aja, itu salah masuk kamar kalau salah masuk kelas kalau misalnya di PKM GFT. Karena minimal untuk melaksanakan PKM GFT aku saraninnya misal minimal banget 10 tahun lah. Tapi jangan sampai idenya itu terlalu yang nggak bisa direalisasikan gitu teman-teman. Jadi teman-teman punya ide nih, misalnya futuristik, misalnya dulu kalau misalnya kita tarik 10 tahun yang lalu, di tahun misalnya 2005 atau gimana, orang nggak ada yang kepikiran bikin kamera drone kayak gitu. Nah, tapi kan buktinya sekarang bisa. Nah, contohnya seperti itu. Kira-kira di sekarang tahun 2023, misal tahun 2030-an, kita perlu konsep apa nih gitu dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang ada. Nah, teman-teman buat idenya kayak gitu. Nah, oke. Ini kita lihat bedah PKM PIMNAS yang pernah lolos PIMNAS ya dan menang gitu ya, beberapa menang gitu. Di sini aku tampilin posternya aja karena menurut aku di poster itu lebih enak bacanya dan lebih to the point. Kalau proposal kita lebih sulit gitu kan bacanya. Nah ini misalnya PKMK. Teman-teman bisa lihat nggak kenapa dia terpilih jadi salah satu yang lolos PIMNAS? Tahu nggak keunikannya apa nih dari judulnya nih? Only Drink, minuman diet jelly oncom diperkaya antioksidan berbasis rumput laut dan buah tropika. Coba mungkin kalau teman-teman tahu keunikannya apa yang buat dia terpilih, coba di kolom chat mungkin. Kira-kira kenapa? Yang PKMK ini. Keunikan mereka ini apa? Sampai misalnya terpilih tuh. Didanai bahkan lolos PIMNAS. Ayo teman-teman. Ingredientnya sih Kak. Oke. Ada lagi? Ingredientsnya nih. Kira-kira apa lagi nih selain ingredientsnya yang bikin kayaknya menarik nih Dewan Juri berpikir gitu. Ingredients pesannya sampai Kak, lewat gambarnya menarik membacanya. Oke, iya bener nih. Untuk posternya bagus nih mereka. Untuk idenya,
juga bagus gitu. Nih aku cuma bisa tampilin beberapa poster, ya nggak bisa proposal karena nggak tahu di kampus aku sifatnya confidential dan lebih sulit aja bacanya. Nah, di sini aku mau kita lihat nih. Ada barcode-nya, Kak. Oke. Itu salah satu inovasi aja dari tim teman-teman mungkin kontingen IPB ya, karena saat itu luring dan daring, jadi kita sendiri nggak bisa hadir di venue luringnya saat itu di Universitas Gajah Mada. Jadi poster kita cuma dipajang tanpa kita bisa ngejelasin. Jadi mungkin ini inovasi lah dari teman-teman dalam menjelaskan. Minuman yang sehat dan kaya manfaat dengan komposisi yang jarang digunakan untuk jenis produk minuman. Wah, bagus nih kesimpulannya. Oke, jadi ini agak kecil ya. Bentar ya, nanti kita lihat di atau mau dibesarin nanti aja deh teman-teman, tapi kebacakan nih posternya. Nah, kalau dari aku ngelihatnya nih, dari pengalaman aku yang sebagai peserta dan fasilitator, ini tuh menarik karena pertama tadi benar ingredients-nya oke gitu. Ingredients-nya ini unik teman-teman karena dia mengangkat oncom. Oncom itu kan dia komoditas lokal. Jadi kita bisa memberdayakan komoditas lokal yang saat ini kurang dilirik atau kurang dikenal, apalagi ke generasi milenial atau Gen Z kayak gitu. Nah, kemudian di sini juga mereka mengangkat isu yang banyak dialami oleh masyarakat atau orang-orang saat ini, yaitu obesitas gitu. Jadi selain komoditas yang unik, mereka juga mengangkat isu yang hot gitu, yaitu obesitas kayak gitu. Jadi dua variabel ini menurut aku variabel yang kuat gitu untuk diangkat gitu. Jadi sebagai poin plus dan penilaian tersendiri gitu buat dewan juri atau penilai yang ngelihat ide ini tuh inovatif kayak gitu. Terus mau bahas ini PKMT atau sekarang TI. Presco, Pressing Machine of Kolang-kaling. Mesin pemipih kolang-kaling berbasis roller silinder gerigi yang efisien di Lewiliang Bogor. Nah, kalau di sini apa nih yang membuat menarik nih idenya? Mungkin kita ini dulu ya, kita cari yang lebih besar ininya. Ada nggak ya? Oh, nggak ada yang menulis. Ini aja deh, forest healing nih. Oke, kalau misalnya forest healing nih, ini mereka menang medali emas PKM PSH atau RSH. Menurut teman-teman apa selling point-nya ibaratnya? Yang bikin ide ini terpilih, didanai, lolos PIMNAS bahkan menang dapat gold medal. Ada yang tahu? Kira-kira apa? Healing-nya, Kak. Oke. Isu tren untuk kota besar. Oke. Apalagi? Adanya perlindungan lebih dari pemerintah dengan adanya wisatawan. Benar banget. POV yang bagus. Nah, ini kita coba bahas ya dari latar belakang. Nih.
Dan kita tahu nih, Indonesia itu banyak hutannya kan. Dan di sini mereka mengangkat Forest Healing Indonesia, model pemanfaatan jasa hutan sebagai alternatif manajemen stres masyarakat. Nah, di sini kita bisa lihat di latar belakangnya, mereka mengangkat ini jasa ekosistem hutan untuk intervensi kesehatan belum dapat dinilai, karena selama ini mungkin hutan di Indonesia, teman-teman taunya mungkin hutan tanaman industri yang misalnya untuk pulp kayak gitu, untuk kertas dan lain-lain. Jadi untuk jasa ekosistem hutan itu belum, jarang orang bisa menilai nilai valuasi ekonominya. Jadi orang kurang mungkin menghargai gitu kalau misalnya belum mengetahui atau belum merasakan manfaat secara ekonomi gitu. Yang kedua, mereka menyebutkan bahwa peningkatan kasus stres di Indonesia naik dari 6% ke 9,8%. Tentunya ada referensinya ya, secara valid tadi. Referensinya mereka ngambil dari Kementerian Kesehatan tuh, dan update juga tahun 2018 tidaknya mereka ambil referensinya. Nah, di situ jadi lebih kuat gitu, karena ada pernyataan resmi gitu teman-teman di latar belakang. Ini bisa teman-teman terapkan di proposal teman-teman. Misal teman-teman bikin 4 paragraf. Nah, setiap paragrafnya itu harus ada kalimat pokok atau ide gagasan pokok yang menguatkan proposal kalian gitu. Tadi misalnya di awal tadi ini jasa ekosistem hutan, terus peningkatan kasus stres di Indonesia meningkat dari 6% ke 9,8%. Kemudian di sini dibilang ada potensi intervensi kesehatan mental melalui forest healing di Jepang. Nah, ternyata mereka nih udah melakukan literasi. Kalau misalnya di Jepang itu udah diterapkan nih adanya forest healing gitu. Healing di hutan gitu di Jepang. Nah, kenapa di Indonesia belum gitu misalnya gitu. Kemudian mereka membahas tentang potensi hutan Indonesia sebesar 63% kawasan daratan Indonesia untuk pengembangan forest healing. Jadi mereka menekankan bahwa Indonesia ini tuh punya potensi untuk ini gitu, untuk menyelesaikan masalah tadi, peningkatan kasus stres dan jasa ekosistem hutan yang memang belum divaluasi secara ekonomi. Jadi tadi benar, tadi ada yang bilang adanya perlindungan lebih dari pemerintah. Jadi kita dapat mengurangi harapan ya, mengurangi tingkat kasus stres, kemudian kita bisa menjaga jasa ekosistem hutan, kemudian kita mungkin juga nih dengan mereka bilang potensi intervensi kesehatan mungkin nanti bisa dapat dikembangkan menjadi sektor wisata, jadi dapat pemasukan lain gitu negara kayak gitu teman-teman. Nah, jadi ini lebih kuat gitu idenya. Terus apa lagi ya? Kita lihat yang lain, bidang lain. Biskaun. Oke, ini Biskaun. Biskaun ini PKMKC, Karsa Cipta. Kira-kira teman-teman tahu nggak apa nilai yang diangkat sama tim ini, tim Biskaun? Ada yang tahu? Ini mereka juga menang loh di PIMNAS. Biskaun Baby Shrimp Counter. Menggunakan teknologi you only look once. Mereka menggunakan istilah-istilah yang lucu, tapi tetap saintifik gitu. Ada yang tahu? Efisien waktu. TTG, Kak. TTG apa ya? Oh, teknologi tepat guna. Oke, aku nih kurang update jadi. Teknologi tepat guna, efisiensi waktu. Oke. Terus, apalagi kira-kira?
Kenapa ini terpilih? Nah, kita bisa lihat nih di latar belakang ada filter yang bisa memisahkan benih yang bagus atau enggak. Oke, itu benar banget. Bisa membantu pembudidaya nih dalam efektivitas pemilihan benih. Nah, latar belakangnya bisa teman-teman lihat nih. Nilai ekspor udang meningkat mencapai 10,4% pada periode 2012 hingga 2017. Jadi ide ini sudah jelas akan meningkatkan potensi eskalasi ekonomi gitu. Peningkatan ini tuh bagus banget ya teman-teman, dampak ekonomi gitu secara luas gitu. Karena tingkat pemanfaatan yang bisa jangkauannya luas itu punya nilai yang lebih gitu. Dalam misalnya dalam diterapkan, itu punya nilai yang lebih bagi dewan juri. Hasil produksi udang yang presisi bergantung pada jumlah benih udang yang tepat. Penghitungan benih udang yang seringnya dilakukan secara konvensional atau manual. Gitu. Terus karena dia manual, jadi ukuran benih udang relatif kecil. Terus tubuh udang kan kalau benih itu hampir transparan gitu teman-teman. Jadi lebih sulit gitu. Dengan adanya inovasi ini, si Biscount ini, baby shrimp counter ini jadi memudahkan buat pembudidaya. Gitu. Jadi idenya bagus banget ya teman-teman. Ya teman-teman udah bisa dapat nih gambaran gimana sih kayak ide yang oke nih. Terus gimana sih menyusun latar belakang yang oke dalam menyusun proposal gitu teman-teman. Karena latar belakang itu penting banget loh ngaruhnya karena di tahap 2 penilaian setelah seleksi administrasi yang format dan lain-lain, itu pasti pertama yang dibaca itu judul. Kalau judulnya menarik, lanjut baca ke latar belakang. Kalau misalnya latar belakang teman-teman itu dirasa kurang kuat atau kurang gimana ya, kurang mengalir latar belakangnya, kayak tidak saling mensupport antar gagasannya, itu jadi mengurangi penilai dalam memberikan penilaian positif gitu teman-teman. Coba kita lihat yang mana ya lain. Nih PKMRE nih yang banyak ikut PKMRE. Kajian literatur. Pokoknya dia buat nih kira-kira apa nih? PKMRE nih. Riset eksakta atau PKMPE dulu, penelitian eksakta. Kira-kira kenapa dia nih terpilih di PIMNAS? Terpilih ikut PIMNAS. Ada yang tahu teman-teman? Ada yang tahu kenapa ide ini terpilih? Ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kalau misalnya latar belakangnya mereka mengambil permasalahan limbah plastik kemasan yang banyak. Kemudian mereka punya ide meminimalisirnya itu dengan membuat edible film. Kemudian mereka temuin nih, oh bambu ampel muda ini
punya kadar selulosa yang tinggi nih, kadar pati yang tinggi untuk membuat material alternatif gitu. Tadi di PKMRE kan salah satu isunya yang menarik adalah material alternatif kayak gitu. Jadi ini sih yang khasnya dalam ide ini. Oke. Oke, ini udah tadi. Nah, nanti kita lanjut di sesi diskusi aja ya teman-teman tentang bidang-bidang PKM ini. Teman-teman bisa tanya, waktu tanya jawab kita lebih banyak kayak gitu. Di sini aku mau kasih tips nih, tips final. Buat teman-teman yang pengen ikut PKM di tahun depan gitu. Pertama, persiapkan proposal PKM lebih dari satu. Ini aku rekomen banget buat teman-teman. Persiapkan proposal lebih dari satu karena itu memperbesar peluang untuk diterima. Nah, karena waktunya itu masih cukup lama ya, di Januari misalnya pembukaan PKM selanjutnya, teman-teman bisa banget nih lebih dari satu. Dan kalau misalnya teman-teman merasa capek, saran aku ikutnya misal satu PKM 8 bidang, misalnya satu PKM yang dilaksanakan yang ada monitoring evaluasinya, terus satu lagi mungkin PKM KI atau PKM GFT gitu yang mungkin nggak perlu dilaksanakan kayak gitu, maksudnya hanya submit gitu. Terus manfaatkan penelitian terkini, misal dosen atau yang sekiranya dapat diterapkan pada masyarakat atau produk, misal tadi yang only drink itu. Mereka tuh udah tahu nih ada penelitian yang mengatakan bahwa oncom itu misalnya konsumsi oncom bisa menurunkan tingkat obesitas misalnya kayak gitu. Nah, karena udah ada penelitian dasarnya dan valid, mereka tinggal bikin nih produk terapannya gitu. Jadi teman-teman nggak mengulang dari awal untuk PKM yang misalnya PKM 4 misalnya. Terus optimalkan kualitas proposal dengan menyiapkan proposal jauh dari deadline submit. Nah, itu mulai dari sekarang teman-teman. Perbanyak literasi dari berbagai sumber media. Tadi yang udah aku bilang, misalnya dari media luar, website resmi lembaga global atau regional, dari podcast atau dari isu-isu terkini. Terus jangan patah semangat karena mungkin butuh beberapa percobaan buat teman-teman misal lolos PIMNAS atau didanai gitu. Jangan patah semangat karena nggak ada ruginya juga. Kalau misalnya teman-teman nggak lolos di PKM, nggak didanai, teman-teman bisa ikutkan lagi di event lain. Kayak gitu ada banyak event-event lain yang misalnya diselenggarakan pemerintah ataupun non pemerintah kayak gitu. Terus do it now. Itu penting banget teman-teman karena tadi semakin banyak waktu, semakin banyak kita bisa mempersiapkan banyak hal lebih optimal. Mungkin itu sekian dari saya. Terima kasih Kak Dinda. Oke, Masya Allah. Ini saya berharap bisa ketemu Kama yang lebih awal nih untuk bisa sharing banyak, Ini sambil banyak aku sekali, ini ya, banyak sekali ini insight-nya. tampilkan kayak semacam gagasan PKM aku dulu nih, Iya, iya, gambarannya. iya, Kak. Silakan. Ini berarti ditampilkan ya, Kak, kemarin. Iya, pasti Timnas ya. Mungkin silakan udah boleh dibuka kali tanya jawabnya sambil Oke. dulu. Oke, baik. Untuk teman-teman semua, boleh ya memberikan atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Dan mungkin ini sembari kita melihat-lihat hasil dari ini PKM GFT ya, Kak? Iya, ini PKM GFT. Yang Betul. di Bali berarti ya? Iya, di Bali. Ini belum ada PKM VGK ya. Saat Iya, Peksimnas ada dua. berarti kurang lebih gambaran VGK itu seperti ini ya, Kak ya? Bisa jadi. Kemarin aku baru cek-cek, kan Hmm. Pimnas ketiga itu ada tuh PGK.
Iya. GGK Pimnas 33 itu masih Mhm. ada dari yang isunya ya di Dewan Juri itu masih ada beda kubu nih dalam penilaiannya. Ada yang lebih menilai ke sinematikanya, ada yang Hmm. lebih menilai ke Idenya. gagasannya. Nah itu, Mm-mm. itulah teman-teman dinamika Pimnas yang kadang nggak bisa kita tebak, yang faktor eksternal di luar kendali kita kayak gitu. Tapi terlepas dari itu ya kita lakukan yang sebaik yang bisa kita lakukan kayak gitu. Untuk PKM Benar. VGK aku saranin banget perhatikan pola setiap tahun karena masih sedikit gitu. Sama tips dari aku sebelum ikut tuh yang pertama kali aku ikut PKM, aku tuh bacain judul, kan ada tuh pengumuman peserta Pimnas. Aku bacain 3 tahun terakhir, kira-kira judul apa aja yang keterima dan dari univ mana aja kayak gitu. Itu tips juga tuh. Ya, jadi bisa memperkaya ide ya, Kak ya. Iya, betul. Oke. Oke, mungkin kita sembari menunggu teman-teman yang lain, ini ada informasi yang nggak kalah menariknya nih dengan materi malam ini. Mungkin bisa saya serahkan kepada Kanisa untuk membagi layar. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya kepada Kak Mayang dan Dinda ya yang udah memberikan informasi yang luar biasa. Berhubungan dengan PKM, harapannya teman-teman fokus ya untuk mengikuti sisa agenda kita hari ini. Nah, ada informasi seru dan anti skip buat teman-teman. Yang pertama adalah bakalan ada kelas intensif PKM yang diadakan oleh Ruang Singularitas Indonesia, yaitu ROS ID. Nama judul kegiatannya adalah PKM 101, Pathway to PKM Excellence. Nah, jadi kalau misalnya penasaran mentornya nanti siapa, kalian bakalan segera tahu, tapi pasti kalian mengenal orang tersebut. Nah, topik bahasan yang bakalan dibahas dalam kelas ini ada apa sih? Pertama, di pertemuan pertama itu ada tips dan trik lolos pendanaan. Terus yang kedua ada pertemuan menggali dan membangun ide serta struktur penulisan PKM. Dan yang ketiga adalah monitoring karya. Dan yang keempat adalah evaluasi karya. Nah, sebenarnya yang paling penting juga di dalam PKM itu adalah resilience ya. Gimana kita itu mau terus berusaha. Makanya ada di 2 pertemuan ini, itu di pertemuan ketiga dan keempat itu diulang-ulang gitu untuk monitoring karyanya. Nah, jadi ada fasilitas dan benefits-nya. Untuk benefits adalah pertama, akses materi Google Classroom selamanya. Yang kedua adalah sesi bedah pedoman PKM. Yang ketiga adalah coaching bersama mentor. Tapi ingat, ini ada tanda bintangnya yang artinya ada syarat dan ketentuan yang akan berlaku. Di mana nanti setiap pekannya, setiap pertemuannya itu bakalan ada tugas. Nah, orang-orang beruntung yang menyelesaikan tugas dengan baik dan aktif dalam kelas akan mendapatkan coaching privat bersama mentor. Jadi pastiin kalau teman-teman ikut dalam kegiatan ini, teman-teman juga aktif dalamnya. Tidak hanya sekedar datang, tapi tidak fokus gitu. Terus selanjutnya ada relasi antara perguruan tinggi se-Indonesia dan melatih skill menulis ilmiah yang mungkin bisa untuk warming up skripsi gitu. Nah, fasilitasnya yang selanjutnya adalah live meeting bersama mentor, terus ada handbook-nya, dan ada checklist kelengkapan untuk kegiatan apakah sudah lengkap atau belum, poin-poin untuk proposal kalian. Selanjutnya juga ada quiz dan post-test, serta support group WhatsApp, dan e-sertifikat kelulusan, dan yang terakhir adalah pengoreksian proposal PKM. Tapi tentu aja pengoreksian proposal PKM ini tidak enak coaching ya. Jadi teman-teman pastiin tetap fokus ketika mau join agenda ini. Selanjutnya adalah biaya pendaftaran. Untuk 4 pertemuan itu, kalau misalnya personal, teman-teman bisa membayar 60.000 per orang. Untuk tim yang jumlahnya 3-5 orang itu 150.000. Nah, selanjutnya ada potongan yang tentunya ini adalah hal yang paling kita sukai ya teman-teman. Jadi khusus untuk peserta seri webinar PKM FGD ketiga ini, akan ada diskon khusus yang hanya berlaku sampai 8 Agustus 2023 pukul 15.00. Pertama ada diskon tambahan 10%, jadi diskonnya 25% ya.
awalnya. Terus bakalan dapat diskon tambahan 10% apabila peserta seri webinar PKM episode 3 ini bisa mengajak 2 peserta non peserta webinar untuk ke kelas intensif kita. Terus bakalan dapat juga tambahan 15% jika peserta seri webinar PKM episode ketiga mengajak satu tim peserta non-webinar untuk daftar kelas intensif ini. Nah, jadi kebetulan ini nggak bisa diakumulasi ya teman-teman, cuma bisa dipilih salah satunya, mau yang 10% atau plus 15%. Oke. Nah, cara klaim voucher diskonnya gimana? Oh iya, lupa. Teman-teman jangan lupa ini di-capture untuk diklaim ke admin Ruas. Jadi kalau misalnya kalian sering lihat di grup itu ada yang nyapa-nyapa, itu admin Ruasnya ya teman-teman. Jadi capture dulu layar yang ini supaya kalian bisa ngeklaim. Ya capture aja dulu, walaupun masih mikir-mikir daftar nggak ya, di-capture aja dulu. Oke. Nah, cara klaim vouchernya gimana? Pertama, hubungi WhatsApp admin Ruas, sertakan bukti kehadiran peserta. Jadi kalian tadi bisa klik capture yang tadi. Nah, terus akan dilakukan pendataan berupa satu tim sama dengan satu universitas. Terus melakukan pembayaran dan konfirmasi sebelum tanggal 8 Agustus pukul 15.00. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh banget dihubungin admin kita ya. Nah, ada lagi nih diskon spesial. Nah, diskon spesial ini 25% khusus berlaku sampai 6 Agustus 2023, yaitu besok pukul 21.00. Nah, diskon ini itu ada 10% untuk personal dan 15% untuk kelompok. Jadi teman-teman di-capture aja 2 halaman yang tadi. Yang pertama untuk yang data webinar hari ini, dan ada diskon pemenang diskon spesial yang nanti bakalan syarat dan ketentuannya bakalan dijelasin lagi di dalam grup. Kalau misalnya teman-teman bingung, boleh banget ditanya melalui grup kita ya. Mungkin itu aja, saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Kanisa. Ini diskonnya tumpuk-tumpuk ya, udah satu diskon lagi gitu. Apalagi yang ada diskon sebelum tanggal 6, itu juga ada diskon lagi. Jadi teman-teman jangan lupa untuk claim vouchernya, untuk jangan lupa di screenshot tadi dan dikonfirmasi kepada admin Ruasnya. Oke, tadi kita sudah ada di sesi tanya-tanya ya, Kak Mayang. Kembali lagi ke Kak Mayang nih. Kita udah buka sesi tanya-tanya, sekarang ini sesi jawab-jawab. Oke, ini ada pertanyaan dari Maulana Zaki Kamayang. Kamu tanya beda kreatif di PKM RE dengan PKM KC itu apa ya, Kak? Mungkin bisa dijawab, Kamayang? Oke, sebelumnya makasih buat pertanyaannya Maulana Zaki ya. Nah, di PKM RE itu riset eksakta ya, sama PKM KC. Nah, kalau misalnya PKM riset eksakta itu kita ibaratnya meneliti gitu teman-teman. Ibaratnya teman-teman kalau skripsian gitu, nah itu mirip banget sih sama PKM riset eksakta. Bedanya sama PKM KC, teman-teman tuh PKM KC membuat produknya gitu. Jadi produknya itu udah beneran ada gitu. Maksudnya teman-teman dapat nih pendanaan, misalnya sekian insentifnya, teman-teman bikin si produknya itu, misal si diskon tadi, si mesinnya kayak gitu. Nah itu harus udah ada gitu dalam bentuk biasanya skala 1:1 sih, tergantung pedoman PKM tiap tahun ya. Ada yang boleh prototype gitu, belum full skala 1:1. Ada yang harus skala 1:1. Nah biasanya seru banget nih kalau misalnya PKM-nya luring, itu teman-teman bisa kan ada pamerannya tuh, venue pameran, misalnya ada posternya, terus ada karyanya. Nah di situ teman-teman unjukin karyanya kalau PKM KC, misalnya si mesin tadi atau apa. Nah itu teman-teman bisa mendemonstrasikan kayak gitu contohnya. Kalau yang PKM RE kan misal tadi dia bikin alternatif bahan plastik kayak gitu. Nah
Kalau KC itu lebih ke teknikal sih. Biasa anak-anak mungkin teknik ya lebih banyak yang ikut di PKM KC ini. Tapi lagi-lagi aku tekankan banget kalau bisa lintas bidang, lintas jurusan itu bagus banget buat penilaian, baik dari penilaian proposal, pendanaan, monepnya, terus di PIMNAS itu bagus banget teman-teman karena lebih banyak bidang ilmu yang teman-teman bisa. Misalnya tadi Biskount tadi ya, baby shrimp counter gitu. Ada yang di bidang perikanan dari budidaya perairan, ada di bidang tekniknya nih, teknik mesin misalnya. Jadi kan misalnya anak teknik mesin nih nggak tahu misalnya ada permasalahan si pembudidaya udang gitu, yang tahunya kan anak perikanan gitu contohnya. Jadi bisa saling backup sesuai kompetensi masing-masing kayak gitu. Mungkin apakah menjawab? Kalau kurang silakan di chat aja atau raise hand. Ya, bagaimana Bang Maulana Zaki? Apakah sudah jelas? Ini teman-teman juga boleh raise hand ya kalau mau bertanya langsung, berinteraksi aktif dengan Kak Mayang. Kalau mau bertanya lagi boleh di kolom chat juga. Oke, ini pertanyaan kedua ya, Kak Mayang. Mau bertanya dari Kak Mustika. Apa ada tips dari kakak untuk menemukan tim? Soalnya saya agak kesulitan nih dalam membentuk tim. Gimana tuh, Kak? Oke, nah tenang aja, ini masalah yang salah satu masalah paling umum ya dalam menyusun proposal PKM gitu. Nggak hanya di univ lain, tapi di univ saya pribadi itu juga kadang ada yang mengalami kayak gitu. Solusinya apa nih Kak? Gitu. Kalau misalnya di univ teman-teman ada PKM centernya, minta fasilitasi, konsultasikan sama PKM centernya gitu. Kalau nggak ada PKM center, gimana dong Kak? Aku kan gimana harus berjuang sendiri gitu. Mungkin teman-teman kalau misalnya nggak ada PKM center, tapi kan mungkin di setiap univ itu ada BEM ya. Mungkin teman-teman bisa tuh diberikan aspirasi ke BEM-nya, misal di bagian PSDM atau apapun itulah namanya di univ masing-masing, di bagian pengembangan sumber daya manusianya gitu atau mahasiswanya, berikan masukan bikin misal PKM. Kalau di kampus aku misalnya PKM needs gitu, jadi ibaratnya kita kayak kalau teman-teman familiar dengan mungkin aplikasi dating atau gimana kayak gitu, itu misalnya. Jadi teman-teman bilang, aku punya ide nih, topiknya misal tentang bikin tadi mesin penghitung benih udang gitu, kurang 1 orang kayak gitu. Nah itu jadi ada platformnya gitu, misal misalnya dari postingan IG atau postingan lain resmi, dari misalnya mungkin yang punya wadah itu gitu. Misalnya kan kalau BEM kampus mungkin di follow sama mayoritas mahasiswanya dong kayak gitu. Nah itu minta bantuan mereka, bantuan untuk difasilitasi gitu. Nah di situ dicantumkan teman-teman kontaknya, terus teman-teman jurusannya apa kayak gitu. Mana tahu ada yang berminat gitu, mana tahu dia aku pengen ikut PKM nih tapi aku nggak punya ide kayak gitu. Nah disitulah wadah yang bisa jadi pemersatu teman-teman gitu. Atau kalau memang waktunya masih banyak nih, contohnya dari sekarang, nah itu bisa teman-teman cobain aja dulu, ajakin satu-satu kayak gitu. Gimana kalau kita ikut PKM nih kayak gitu. Apalagi PKM sekarang bisa dikonversi jadi SKS, kan lumayan kayak gitu. Apalagi mungkin kalau di univ tertentu mungkin ada insentif tambahan selain dari hadiah lain yang dari pendanaan atau bahkan PIMNAS gitu. Itu teman-teman. Iya, benar. Jadi kita juga bisa minta bantuan dari pihak luar gitu ya, Kak. Atau mungkin bisa juga kita yang interaksi aktif temui dosen pembimbingnya dulu. Jadi mana tahu dosen pembimbingnya punya Itu bisa juga. rekomendasi teman-teman yang iya yang punya sesuai dengan bidangnya seperti itu ya, Kak. Oke, Kak, ini ada Bang Adil bilang, kami Kak timnya Dan dari itu BEM. nggak harus kalian ini ya. Maksudnya gimana tuh? Gimana kami Kak timnya dari BEM Iya, maksudnya kami Kak timnya kurang. dari BEM.
Ini gimana nih ya Bang Adil? Mungkin dari BEM-nya juga kesulitan mungkin. Kalau gitu BEM harus bekerja keras lagi mungkin bangun gitu. Kan bisa tuh Iya, sekedar dari berarti. misalnya bikin di IG story BEM kan bisa. Oh, kami Iya rekrut benar. dari anggota BEM Kak maksudnya. Malah lebih Oh, mudah nggak sih anggota BEM kalau misalnya BEM-nya BMKM gitu kan punya dari berbagai macam jurusan, malah lebih bagus kolaborasi antar lintas jurusannya, lintas bidangnya lebih mudah kayak gitu. Makanya, nah iya itu benar banget. Itu bisa jadi fasilitator. Nah kalian misalnya akun BMKM nih bikin IG story dicari PKM Match, terus ya udah buka question box, kan bisa tuh. Itu cara-cara sederhana yang sebenarnya bisa kita upayakan gitu. Kita bantu teman-teman yang kesulitan dalam menemukan PKM Match-nya nih, kelompoknya kayak gitu. Karena aku tahu mungkin di beberapa universitas yang nggak punya PKM Center atau kurang berjalan kayak gitu PKM-nya. Karena sayang banget teman-teman kalau dilewatin event PKM itu. Aku aja nyesel banget nggak ikut PKM dari tingkat 1. Kalau dari tingkat 1 ada tuh adik kelas aku, beliau 4 tahun berturut-turut lolos PIMNAS. keren banget ya Kak. Dari semester Iya, awal berarti udah 4 kali jadi lolos menurut PIMNAS. aku disarankan banget lintas bidang, kemudian lintas angkatan lebih bagus lagi Benar. juga. Ya, oke benar Kak. Mungkin, oh ini ada pertanyaan lagi ya. Biasanya dari mahasiswa berprestasi yang coba request untuk oh ini ya masukan ya dari Kak Prilly. Oke, Ya, gimana tuh? BEM itu memang wadah buat mahasiswa ya Kak ya. Jadi memang aspirasi itu ditampung oleh BEM. Oke, mungkin Kak Mayang sebagai closing statement ada mau bagi pengalaman nggak Kak? Ini kan kita lagi bahas proposal, masih awal banget ya. Mungkin teman-teman bisa dipecut nih Kak semangatnya dari muaranya di PIMNAS tuh apa sih yang pengalaman-pengalaman ketika PIMNAS dari Kak Mayang boleh di-share gitu Kak sebagai closing statement juga? Oke, sebenarnya oke. Aku sebenarnya punya videonya sih, video kampus aku kayak after movie lah ibaratnya gitu. Mau aku tampilin tapi kayak apaan nih? Kayak masa ngeliatin kontingen kampus Bisa Kak, aku. masih ada waktunya kok. Boleh Kak, masih ada waktunya kalau mau ditampilin biar teman-teman semangat juga di sini. Mana ya? Coba aku lihat dulu ya, filenya ada di ini. Bentar. Ini Nah, teman-teman pada semangat Kak, spill Kak. Gitu teman-teman. Kak, boleh nggak ditampilin 4 lombanya dulu biar semangat nyusul IPB. Maksudnya gimana tuh? Gimana Kak? Ada yang komen, oh spill Kak, bentar ya. Spill. Aku cari dulu nih. Bentar ya. Kayaknya ada deh. Tadi malam. Bentar, aku lihat dulu. Oke. Ini aku boleh nih tayangin after movie-nya nih. Boleh banget Kak. Pada penasaran nih teman-teman yang ada di sini. Oke, bentar ya. Oke, sip Kak. Aku izin share screen. Biar nyusul IPB. Ya, nih. Kalau nggak salah IPB ini ya juara umum ya. Yang lalu ya. Benar, juara umum PEMAS 35 kemarin di Malang. Alhamdulillah. Selamat ya IPB. Soalnya susah banget tuh kalau ngelawan UGM, guys. Karena UGM jumlah fakultasnya aja udah lebih banyak. Iya, Gitu. Jadi kayak dari benar. jumlah fakultas aja itu kita udah kalah gitu. Jadi kita selalu kayak juara dua umum kayak Iya. gitu. Tadi aku mau kasih deh tips salah satu ini nih, tips tambahan rahasia buat yang tadi tanya PKMRE ya. Kalau mau ikut PKMRE. Salah satu yang aku amati di PKMRE, kalau misalnya isunya lebih bagus itu kalau misalnya cenderung ya yang menang timnas itu ada isu tentang kesehatannya kayak gitu. Makanya itu berat banget bersaing sama UGM karena mereka ada fakultas kedokterannya kayak gitu. Jadi biasa kalau misalnya kaitannya dengan sakit jantung atau apa penelitian kayak gitu tuh biasanya ini sih. Ngambil posisi ya Kak, kalau ada isu-isu kayak gitu.
Betul. Tapi mulai tahun ini IPB buka fakultas kedokteran, mungkin bisa lah nyanyi. Oke, ini udah ketemu nih filenya. Tunggu ya, Oke Kak, silakan dibagi layarnya. screen-nya. Ini masih mentah. Ntar ya guys. Salah. Oke, ini. Ini kebetulan di Bali nih, jadi teman-teman bisa jalan-jalan ke Bali tuh, dibiayain, dapat kenalan. Di PIMNAS kemarin itu satu kontingen dari IPB berapa tim ya Kak? Berapa ya? Aku lupa deh, kayaknya 27, 30 gitu, lupa deh. Berapa Kak? 34? 32 apa 27, aku lupa banget. Banyak ya, banyak banget ya. Itu mungkin satu pesawat isinya IPB semua kali itu ya Kak. Setengah lah ya, soalnya kami Setengah. dimarah-marahin juga berisik soalnya. Ini Pimnas Oh, 32 ini ya tali teman-teman. tradisional Bali. Oh, ini kebetulan ada sesi makan bareng kalau dari kampus aku ya. Oke, itu sekilas pengalaman Pimnas aku. Pas luring ya. Iya, Oke. masih vibe sebelum corona ya Kak. Belum ada yang pakai-pakai Iya. masker. Masih berkerumun ya. Suara videonya nggak muncul nih Kak ya, sorry banget. Iya. Lupa aku tadi. Oke. Baiklah Kak Mayang, terima kasih banyak atas sharingnya malam hari ini. Teman-teman semoga sudah menjawab pertanyaan. Kak Mayang sudah menjawab pertanyaan dari teman-teman semua ya. Mungkin kalau masih mau ditanya-tanya boleh dihubungi ya Kak Mayang. Boleh bertanya lebih lanjut. Dan sebelum acara ini ditutup, saya baru dapat info nih bahwasannya sudah ada teman-teman yang daftar kelas intensifnya nih, ya, Masya Allah. Jadi teman-teman yang lain ditunggu ya. Jangan lupa untuk ajak teman-teman non-webinar lainnya bergabung supaya bisa dapat diskon plus-plus yang tadi nih. Oke, jadi jangan lupa untuk voucher eh, untuk klaim vouchernya. Jadi voucher tadi itu teman-teman hanya boleh sampaikan ke admin dari Ruas ID, jangan di-share di grup karena ini vouchernya hanya khusus untuk teman-teman yang hadir di webinar di ruangan webinar ini nih. Nah, jadi untuk mengakhiri acara ini kita boleh ya Kanisa foto sekali lagi ya untuk kenang-kenangan. Boleh teman-teman untuk eh, mengaktifkan kembali kameranya. Kita mau foto lagi.
boleh bantuannya untuk mengambil tangkapan layar ya, Boleh. Kanisa. Oke, iya. Mungkin Ibu materi kita kemana? Kok hilang? Oke. Siapa tuh Kak? Mayang, Mayang. Kak Mayangnya turn off kamera. Oke. Halo guys, sorry banget. Laptop aku lowbat barusan. Oh Nggak. my God. Oke, ini udah kok. Oke, oke. Oke, siap. Kita hidupin kamera, teman-teman. Ayo, sayang banget kalau misalnya biar ada kenang-kenangan. Siapa tahu nanti kalian bakalan ketemu Kak Mayang S, seseorang yang luar biasa ke depannya. Oke. Oke, kita hitung ya. 5, 4, 3, 2, 1, senyum. Oke, sekali lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Siap, terima kasih Oke. banyak teman-teman. Dikembalikan ke Dinda. Terima kasih banyak Kanisa. Oke, mungkin teman-teman kalau masih ya saya ingatin lagi kalau misalnya masih mau bertanya-tanya mengenai materi tentang PKM, boleh teman-teman hubungi langsung Instagramnya Ruas ID di @ruang.singularitas. Dan teman-teman bisa berbagi materi maupun insight yang teman-teman dapatkan hari ini dari Kamayang, berbagi kebermanfaatan bagi banyak teman-teman lain di story Instagram. Lalu jangan lupa untuk tag @ruang.singularitas. Dan terakhir saya ucapkan terima kasih atas antusiasme dan partisipasi aktif dari seluruh peserta yang hadir dalam acara Kisah dan Benefit PKM. Saya juga menyampaikan informasi bahwasannya wawasan yang sudah dapatkan hari ini semoga bermanfaat dan memberikan inspirasi dalam mengembangkan proposal PKM yang berkualitas. Terima kasih saya ucapkan juga kepada Kamayang dan pada Ruas ID yang telah memberikan wadah bagi kita semua untuk belajar malam ini. Saya juga mau menuntun teman-teman untuk mengisi feedback yang ada di kolom chat. Teman-teman bisa merujuk ke kolom chat dan menyertakan satu bukti screenshot di dalam feedback tersebut agar kami bisa meningkatkan kualitas acara berikutnya menjadi lebih baik. Untuk mempermanis penghujung acara hari ini, saya izin mau menyampaikan sebuah pantun. Ini mumpung lagi malam minggu ya. Duduk sendiri tanpa seorang kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Saya Dinda Andarwirsa, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sampai jumpa lagi. Selamat malam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Maya. Terima Terima kasih, kasih Pak banyak, Maya. Dinda. Terima kasih, Terima Kanisa. kasih semua. Sukses terus ikut PKM-nya. Terima kasih, Kak Maya.